Oke, kita masuk materi terakhir dari pegas, yaitu getaran pegas. Dulu kita sudah masuk persamaan getaran dulu yang semester 1. Tapi akan saya coba eh, sebentar saja sedikit. Misalkan ini ada pegas, saya gantungi balok M di titik A, kemudian saya simpangkan ke bawah. Saya tarik ke bawah. Nanti saya lepasin, kan dia akan naik di posisi C, kemudian turun lagi di posisi A, turun lagi di sini, naik lagi gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini saya membahas menjabarkan cuma berapa ini, 4 tahap dari A, B, C, kemudian D. Ini bukan E, tapi D gitu ya. Nah, dulu posisi ini yang segaris ini sebenarnya ada O, posisi O itu namanya titik setimbang. Kemudian posisi H dan posisi P ini simpangan maksimum, namanya amplitudo, karena ke bawah maksimal, ke atas maksimal, mentok, ke bawah mentok, ke atas mentok. Nah, dari A, B, C kembali lagi yang lurus atau di D ini didefinisikan sebagai satu getaran penuh. Dari awal kembali ke awal lagi, posisi awal lagi, namanya satu getaran penuh. Nah, satu getaran penuh ini, misalkan waktunya berapa, atau waktu untuk satu getaran penuh ini berapa, itu namanya periodenya. Waktu dari A kembali lagi ke D, kembali ke posisi awal, namanya periode. Ada lagi frekuensi. Frekuensi itu waktu, bukan waktu, banyaknya getaran dalam satu sekon. Itu namanya frekuensi. Persamaan-persamaan simpangan dulu kan seperti ini nih. Persamaan simpangan Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Ini simpangan awal theta 0 itu. Kemudian kalau mencari kecepatan getaran ini A omega cos omega T plus theta 0. Ini kan V sama dengan dy per dt ini. Kemudian kalau mencari A, dv per dt dulu kayak gitu. Nah, omeganya itu apa? Omega itu kecepatan sudut sama dengan 2 pi per theta. Per 2 t per periode, atau sama dengan 2 pi dikali frekuensi. Nah, sekarang kita tuh fokusnya ini di frekuensi dan di periode. Ini akan saya oret-oret. Dulu. Nah, penjabarannya bagaimana nih? Untuk mencari periode, kita fokusnya itu di persamaan hukum Newton gitu ya. Karena kita menganalisis gerak. Kita ganti warnanya apa? Hijau. Nih, pegas itu kalau disimpangkan ke bawah, misalkan disimpangkan ke bawah, maka pegas ini akan mempunyai gaya pemulih namanya tuh F pegas, yang rumusnya seperti berlaku di hukum Hooke, K kali delta X, saya tulis Kx. Artinya kalau saya simpangan ke bawah, maka gaya pegas atau gaya pemulih itu yang Kx itu arahnya kan ke atas, berlawanan. Makanya di sini simbolnya min, karena berlawanan arah dengan simpangannya. Kalau saya tekan ke atas, maka pegas ini kalau saya tekan ke atas, maka gaya pemulih itu arahnya kemana? Arahnya ke bawah. Gaya pemulih itu arahnya ke bawah. Gitu. Makanya karena selalu berlawanan, ini tandanya min. Saya masukin sigma F sama dengan M kali A. Kita tinjauan pegas, berarti min KX sama dengan MA. A-nya itu kita jabarin dari yang ini nih. Ingat, V itu sama dengan dy per dx. Kalau A, dv per dt. V itu dy per dt, kalau A, dv per dt. Jadi A boleh ditulis sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat. Kalau kalian nanti menekuni fisika, mungkin masuk jurusan S1 fisika, nanti kalian dapat ini namanya itu persamaan diferensial orde 2. Penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya adalah Y sama dengan A sin itu. Nah, kita kan fokusnya di omega. Omega itu adalah ininya. K per M itu adalah nilai dari omega kuadrat. K per M. Berdasarkan berdasarkan pengolahan diferensial orde 2, ketemu omega kuadratnya itu sama dengan K per M. Nah, kalau pengen mencari omega kan sama dengan akar K per M. Omega itu kita jabarin kan 2 pi F, berarti kita dapat nih F-nya
sama dengan 1/2pi akar K per M. Kalau sudah tahu frekuensi, pengen mencari periode, boleh yang sama dengan ini nih. Periode sama dengan 1/F gitu ya. Atau pakai rumus ini juga boleh. Saran saya, kamu hafalin salah satu saja, F-nya saja atau T-nya saja. Untuk mencari F, pakai yang ini gitu ya. Nah, sekarang untuk rangkaian pegas yang dirangkai seri, paralel atau campuran bagaimana? Seperti yang gambar di sini ini kan rangkaiannya kan campuran ini mah. Kalau pengen mencari frekuensi getarannya bagaimana? Maka kalau ingin mencari frekuensi getaran dari rangkaian seri, paralel atau campuran, maka K-nya ini diganti. K kalau seri berarti K pengganti serinya berapa? Kalau paralel ya K pengganti paralelnya berapa? Kalau campuran K pengganti totalnya berapa? K-nya ini ya. K pengganti totalnya berapa? Tinggal dihitung nanti ketemu frekuensi. Nah, ini juga gitu contohnya, misalkan ini kan rangkaiannya paralel. Kemudian setelah itu diseri dengan yang bawah, ketemu K total gitu ya, K total. Nah, untuk mencari frekuensi itu menggunakan untuk mencari frekuensi ya ini 1/2pi K-nya ini K totalnya tadi per M. K totalnya per M gitu ya. Besok ngerjain soal yang ini.